Bacaan pertama, bacaan dari kitab Kejadian. Melkisedek Raja Salem adalah seorang imam Allah yang maha tinggi. Ketika Abram kembali dari kemenangannya atas beberapa raja, Melkisedek membawa anggur dan roti lalu memberkati Abram. Katanya, "Diberkatilah kiranya Abram oleh Allah yang maha tinggi, pencipta langit dan bumi, dan terpujilah Allah yang maha tinggi yang telah menyerahkan musuh-musuhmu ke dalam tanganmu." Lalu Abram memberikan kepada Melkisedek 1/10 dari semua jarahannya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Engkau adalah imam untuk selama-lamanya, menurut Melkisedek. Beginilah firman Tuhan kepada Tuanku, "Duduklah di sebelah kananku, sampai musuh-musuhmu ku buat menjadi tumpuan kakimu." Engkau adalah imam untuk selama-lamanya, menurut Melkisedek. Tongkat kuasamu akan diulurkan Tuhan dari Sion, berkuasalah engkau di antara musuhmu. Engkau adalah imam untuk selama-lamanya, menurut Melkisedek. Engkau meraja di atas gunung yang suci, sejak kelahiranmu, sejak dalam kandungan, sejak fajar masa mudamu. Engkau adalah imam untuk selama-lamanya, menurut Melkisedek. Tuhan telah bersumpah dan tidak akan menyesal. Engkau adalah imam untuk selama-lamanya, menurut Melkisedek. Engkau adalah imam untuk selama-lamanya, menurut Melkisedek. Bacaan kedua, bacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudara terkasih, apa yang telah kuteruskan kepadamu ini telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah mengucapkan syukur atasnya, ia membagi-bagi roti itu seraya berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Perbuatlah ini untuk mengenangkan daku." Demikian juga ia mengambil cawan sesudah
makan, ia lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan dalam darahku. Setiap kali kamu meminumnya, perbuatan ini untuk mengenangkan daku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum dari cawan ini, kamu mewartakan wafat Tuhan sampai Ia datang." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Haleluya, haleluya, haleluya. Akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Siapa saja yang makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kau berikan itu ialah dagingku, yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Haleluya, haleluya, haleluya. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus berbicara kepada banyak orang tentang kerajaan Allah, dan Ia menyembuhkan orang-orang yang memerlukan penyembuhan. Pada waktu hari mulai malam, datanglah ke-12 murid kepada Yesus dan berkata, "Suruhlah orang banyak itu pergi, supaya mereka pergi ke desa dan kampung-kampung di sekitar ini untuk mencari tempat penginapan serta makanan, karena di sini kita berada di tempat yang sunyi." Tapi Yesus berkata kepada mereka, "Kamu harus memberi mereka makan." Mereka menjawab, "Yang ada pada kami tidak lebih dari 5 roti dan 2 ikan, kecuali kalau kami pergi membeli makanan untuk semua orang banyak ini." Sebab di situ ada kira-kira 5.000 orang laki-laki. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Suruhlah mereka duduk berkumpul berkelompok-kelompok, kira-kira 50 orang setiap kelompok." Murid-murid melakukannya dan menyuruh semua orang banyak itu duduk. Yesus mengambil 5 roti dan 2 ikan itu, lalu menghadap ke langit dan mengucap berkat. Kemudian membagi-bagi roti dan memberikannya kepada para murid supaya dibagi-bagikan kepada orang banyak, dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian dikumpulkanlah potongan-potongan roti yang sisa, sebanyak 12 bakul. Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, hari ini Yesus datang untuk mewartakan kerajaan Allah. Suatu hidup di mana Allah memerintah dengan kasih, keadilan, dan damai. Inilah kehidupan yang sungguh dirindukan manusia. Yesus tidak hanya mengajar, tapi juga menyembuhkan. Menyembuhkan bagi mereka yang lapar dan tak berdaya, mereka yang terasingkan, mereka yang lemah imannya, mereka yang tidak setia dalam hidupnya. Yesus pun melibatkan para muridnya ketika mereka ragu dan merasa tidak mampu. Yesus berkata, "Kamu harus memberi mereka makan." Pada para murid akhirnya mengumpulkan 5 roti dan 2 ikan. Yesus memberkati dan membagikannya. Hasilnya semuanya kenyang dan masih tersisa. Inilah mukjizat pergandaan roti, lambang nyata dari Ekaristi, tempat kita mengalami kerajaan Allah yang hadir di dunia. Ekaristi adalah tubuh dan darah Kristus yang selalu tersedia meskipun harus dibagikan.
sebagai rahmat penyembuhan bagi yang luka, sebagai sumber kekuatan bagi yang lemah. Mari kita datang kepadanya untuk disembuhkan dan terlibat dalam karya kasih-Nya dan menjadi saluran penyembuhan bagi sesama. Semoga renungan ini membantu kita selalu setia pada iman kita akan Yesus Kristus dan selalu melibatkan diri kita untuk menyambut Ekaristi setiap hari, karena itulah sebagai lambang, sebagai kekuatan iman kita. Semoga Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.